Bagaimanakah menyamakan visi antara suami dan istri dalam pernikahan, dalam pendidikan anak? Banyak pertanyaan yang disampaikan kepada saya terkait dengan bagaimana menyamakan visi antara suami dan istri ini ketika merasa mendapati di dalam perjalanan mendidik anak atau menjalankan rumah tangga ada perbedaan sikap, ada perbedaan pilihan, ada perbedaan persepsi yang dimiliki antara suami dan istri yang kemudian dikatakan atau disampaikan oleh penanya itu mewakili gambaran dari perbedaan visi mereka. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan visi? Ketika kita bicara tentang visi pernikahan, yang dari pernikahan itu kemudian lahirlah anak-anak, sehingga kemudian kita memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan terhadap anak-anak kita, dan kita mengatakan kita memiliki visi pendidikan terhadap anak. Maka baik apakah itu visi pernikahan, lalu kemudian darinya akan muncul atau lahir hal cabang berikutnya yaitu visi dalam melakukan pendidikan anak, itu tidak bisa dilepaskan dari visi besar kita dalam menjalani kehidupan. Karena sebenarnya hakikatnya pernikahan, mendidik anak, ataupun kemudian hal lainnya itu adalah di antara episode-episode kehidupan yang kita jalani. Maka sebenarnya apa yang menjadi visi di dalam pendidikan anak yang kita jalankan ataupun ketika kita membangun satu rumah tangga dan menjalaninya tidak bisa kita lepaskan dari visi hidup kita. Apa visi hidup kita? Sudah disampaikan dengan jelas oleh Allah di dalam surat Adz-Dzariyat 56 bahwa kita ini hidup adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika kemudian dalam hidup kita tadi kita sudah memahami bahwa kita berasal dari Allah, dari tidak adanya, kita diciptakan olehnya untuk menjalani seluruh episode hidup kita sesuai dengan aturan hidup atau syariah dari Allah. Lalu nanti kita akan dimatikan dan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkannya. Maka inilah sebenarnya visi kita itu. Jadi visi kita itu adalah menuju kembali kepada Allah dengan mendapatkan keridhaan dan surganya. Misi kita selama kita hidup adalah kita menjalani seluruh episode hidup kita sesuai dengan aturan hidup atau ketentuan yang telah diturunkan olehnya. Jadi ketika kemudian kita bicara visi pernikahan dan visi dalam mendidik anak, maka tidak bisa lepas dari visi tersebut, bahwa ketika kita bertemu dengan pasangan hidup kita karena Allah, maka kita menginginkan kita akan disatukan karena Allah. Seandainya pun terpisah sementara, tapi kita akan disatukan kembali nanti bersama-sama di surga Allah, mendapatkan keridhaan Allah, karena kita telah menjalankan misi hidup kita tadi sesuai dengan tuntunan Allah. Lalu bagaimana cara untuk bisa menyamakan visi dan misi suami istri? Apa langkah-langkah yang bisa kita tempuh? Yang pertama, harus difahami bahwa visi yang kita miliki tadi, bahwa kita berasal dari Allah untuk kemudian kembali kepada Allah, itu adalah sebuah visi yang lahir dari keimanan kita kepada Allah. Maka ketika kemudian kita dengan suami memiliki keimanan yang sama, maka hal itu berarti kita sudah memiliki fondasi kesamaan visi yang sangat kuat. Tinggal kita pastikan bahwa keimanan yang kita peroleh tersebut, kita pastikan berasal dari proses keimanan yang sahih, sehingga dia menjadi sebuah keimanan yang kuat, menjadi sebuah keimanan yang produktif, yang bisa menjadi basis bangunan kepribadian kita yang kokoh, sehingga kita bisa menjalankan tugas kita, apapun itu peran kita di dunia ini, dalam kehidupan ini, dengan sebaik-baiknya, karena
dorongan dan sandaran iman tersebut. Lalu yang berikutnya, bahwa perjalanan kita dari titik awal menuju ke tujuan akhir kembali lagi kepada Allah dan bisa mempertanggungjawabkan semua episode perjalanan kita dengan sebaik-baiknya, ukurannya, rambu-rambunya yang kemudian yang menjadi petunjuk atau guidance yang menerangi jalan kita, yang memberikan gambaran rute-rute mana yang harus ditempuh, itu adalah syariatnya, itu adalah tuntunan dari Allah. Maka untuk kemudian bisa tercapai kesamaan visi tadi, kesinergisan, keharmonian, menguasai dan memahami syariat Allah yang menjadi rambu-rambu semua perjalanan kita, yang menjadi petunjuk yang kita butuhkan untuk menerangi perjalanan kita, baik membangun rumah tangga maupun mendidik anak, adalah sebuah keniscayaan. Harus ada di dalam rumah tangga seorang muslim, rumah tangga muslim, sebuah penjadwalan, pengalokasian waktu yang sifatnya disengaja digunakan untuk mengkaji Islam kafah, mengenali bagaimana tuntunan syariat Allah tersebut, yang kita alokasikan secara rutin agar kita tidak terlepas, tidak ada satu rute pun yang sempat lepas dari tuntunannya, tidak ada satu perjalanan pun yang kemudian mengalami kegelapan. Akan tetapi supaya senantiasa perjalanan kita itu tertunjuki dengan terang benderang, jelas rutenya, jelas segala sesuatu di hadapan kita, bisa diketahui apa solusi atas persoalan yang kita hadapi ketika kemudian syariah Allah tadi kita fahami, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Itu adalah yang kedua. Lalu yang ketiga, bahwa untuk kemudian kita tetap ada pada track yang seharusnya, rute yang seharusnya, jalan yang seharusnya sebagaimana tuntunan syariah tadi, mengharuskan keberadaan komitmen, kemauan dari masing-masing baik suami ataupun istri untuk memang mau mengambil dan berjalan di atas jalan atau tuntunan syariah tersebut. Maka untuk bisa terjadi keharmonian dan terjadi kesamaan visi itu, kita semua, suami maupun istri, harus tunduk, harus tawadhu, harus taat kepada syariah. Apa kata syariah, itulah yang kemudian kita jadikan sebagai pegangan. Bukan ego masing-masing, bukan isi kepala masing-masing. Jadi ketika kemudian menghadapi satu persoalan, di sana ada perbedaan pendapat, maka rujukan yang kemudian harus kita ambil agar tetap dalam perjalanan yang sama mengantarkan kita pada tercapainya visi kita adalah kita harus tunduk pada syariah. Dan itu membutuhkan sebuah upaya untuk mengasahnya supaya kita merasa ringan setiap kali kita mendengar ada seruan dari Allah, mendengar penjelasan dari syariah, maka kita kemudian sami'na wa ata'na, kita mengambilnya dengan penuh kerelaan, dengan penuh ketundukan, penuh ketaatan. Mengasah ketaatan dan ketundukan kepada syariat Allah itu adalah dengan membiasakan diri melakukan amalan-amalan atau aktivitas-aktivitas taqarrub ilallah. Maka hendaknya ada di dalam rumah tangga kita itu sebuah kultur, sebuah kebiasaan untuk memang senang melakukan ibadah, melakukan aktivitas taqarrub ilallah. Dan aktivitas taqarrub ilallah itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi, yang paling disukai adalah dengan menyempurnakan segala kewajiban, lalu kita tambah dengan melakukan amalan-amalan nafilah, kita tinggalkan segala keharaman, kita mencoba menghindarkan sebisa mungkin kemakruhan, dan kita benar-benar memilih hal-hal yang mubah itu sesuai dengan prioritas yang tepat. Dengan itu maka insya Allah kita di dalam rumah tangga kita, termasuk di dalam ketika kita mendidik anak-anak kita, akan terjaga dan terpelihara suasana keimanan tersebut. Lalu yang berikutnya, tidak kita pungkiri namanya manusia, bahwa kehidupan rumah tangga yang
kita tegakkan, yang kita jalani, proses pendidikan yang kita laksanakan, semuanya melibatkan manusia. Anak kita manusia, suami manusia, istri manusia. Manusia disampaikan oleh Rasul memang punya potensi untuk melakukan lupa dan salah. Sehingga karena rasa sayang yang kita miliki satu sama lain sebagai sahabat terdekat dan terbaik antara suami dan istri, maka kita iringi perjalanan kita sepanjang kita menjalani episode hidup kita menuju apa yang kita cita-citakan bersama itu dengan suasana saling menguatkan, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan ini bisa semakin kita baguskan, begitu kita indahkan dengan kita lengkapi skill-skill yang kita butuhkan untuk melakukan pergaulan yang ma'ruf satu sama lain. Bagaimana menata rumah sehingga menjadi sebuah hunian yang nyaman untuk semua anggota keluarga, bagaimanakah skill berkomunikasi yang ma'ruf ketika kemudian kita ingin menyampaikan satu maksud kepada pasangan, bagaimanakah skill untuk melakukan pelayanan yang itu terasa memanjakan atau terasa sangat menyenangkan bagi pasangan, dan lain-lain. Yang itu hari ini sangat mudah kita temukan berbagai training-trainingnya atau kemudian juga penjelasan tips-tipsnya ya. Di luar modal pengetahuan akan syariah tadi, ini akan menjadi sesuatu yang sangat membantu dan mengindahkan perjalanan kehidupan suami dan istri, termasuk juga proses pendidikan yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Yang berikutnya, kalau sudah sampai seperti itu, sebenarnya bisa kita bilang kita, suami dan istri tersebut berarti sudah dalam satu visi, sama-sama bercita-cita untuk masuk surga dan bertemu kembali di sana dalam keridhaan Allah dan kenikmatan tertinggi yang diberikan oleh Allah. Misinya juga adalah senantiasa menjalani hidup sesuai dengan aturan Allah. Maka sebenarnya sudah satu visi dan misi suami dan istri tersebut. Sehingga kalau kemudian perbedaan yang terjadi itu adalah antara memilihkan anak jurusan kuliah yang mana, apakah mau menjadi ulama ataukah mau menjadi seorang dokter, ataukah menyekolahkan di SD agama ataukah SD negeri misalkan, antara kemudian memilih tambahan les pelajaran mana yang kemudian dianggap sebagai sebuah skill tambahan yang penting bagi anak ataukah tidak. Ketika perbedaan-perbedaan itu adalah hal yang semacam tersebut, maka sebenarnya itu bukan menunjukkan adanya perbedaan visi, tetapi itu lebih pada pendetilan bagaimana langkah-langkah, wasilah-wasilah, uslub yang kemudian diambil untuk mendetilkan visi dan misi suami istri tersebut. Maka dalam hal ini, kalau kita temukan perbedaan pendapat dalam persoalan-persoalan yang sifatnya cabang atau teknis, yang itu kalau dalam pandangan syara hukumnya mubah, berlapang dadalah, berusaha longgarlah kepada situasi tersebut. Seandainya kemudian kita merasa itu bukan pilihan yang tepat dan itu belum menjadi keputusan, maka diskusikanlah dengan cara ma'ruf dan yang terbaik. Ibu-ibu, para istri pasti tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan cara yang paling baik, yang kemungkinan besar akan mendapatkan penerimaan terbaik dari suami. Diskusikanlah, bincangkanlah, komunikasikanlah dengan suami dengan cara yang ma'ruf ketika itu belum menjadi keputusan. Namun ketika hal mubah tersebut sudah diputuskan oleh suami, maka ingat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan di antara karakter atau hal yang melekat pada kepemimpinan adalah hak untuk mengambil dan menetapkan keputusan dan untuk ditaati selama keputusan tersebut tidak dalam rangka maksiat kepada Allah. Maka ketika sudah diputuskan, taatilah keputusan yang dibuat oleh pemimpin rumah tangga tersebut dengan penuh keridhaan, dan kita
tidak boleh mencederai kepemimpinan suami dengan mengatakan atau menganggapnya sebagai sebuah keburukan ataupun pencederaan terhadap kepemimpinan suami yang lain.